Sebelum menonton video ini, admin mengingatkan bahwa konten ini bukan untuk menjadi bahan perdebatan, tetapi untuk berbagi informasi. Apapun keyakinan ataupun sudut pandang kita sehubungan dengan malaikat, mari kita ingat bahwa makhluk ilahi tertinggi adalah Tuhan. Dia yang maha tinggi pencipta semua makhluk, termasuk para malaikat. "200 malaikat pengawas yang turun dan menyesatkan manusia." 200 malaikat ini adalah malaikat yang dikenal dengan sebutan The Watcher atau malaikat pengawas. Mereka adalah salah satu dari dalang kejahatan yang terjadi di bumi. Mereka mengajarkan pengetahuan-pengetahuan yang membuat manusia melakukan kejahatan di bumi. Dalam kitab suci, mereka disebut sebagai anak-anak Elohim yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Dikatakan, "Dan terjadilah ketika manusia di bumi mulai berlipat ganda dan anak-anak perempuan telah diperanakan bagi mereka. Lalu anak-anak Elohim melihat anak-anak perempuan manusia bahwa mereka elok. Maka mereka mengambil istri-istri bagi mereka, semua yang telah mereka pilih. Dan Yahweh berfirman, Rohku tidak akan selamanya akan berperkara dengan manusia, yang juga di dalamnya. Dia itu daging, tetapi hari-harinya akan menjadi 120 tahun. Pada hari-hari itu, para raksasa telah ada di bumi, bahkan juga sesudahnya. Ketika anak-anak Elohim menghampiri anak-anak perempuan manusia dan mereka telah melahirkan baginya, mereka adalah orang-orang perkasa yang ada sejak lama, orang-orang yang ternama. Awal kejatuhan malaikat-malaikat ini adalah sebagai berikut. Ketika generasi banjir mulai mempraktikkan penyembahan berhala, Tuhan sangat berduka. Kemudian kedua malaikat, Semiasa dan Asasel, muncul dan berkata, "Ya Tuhan dunia, telah terjadi apa yang kita katakan tentang penciptaan dunia dan manusia, dengan mengatakan, siapakah manusia sehingga engkau memperhatikan dia?" Dan Tuhan berkata, "Dan bagaimana jadinya dunia tanpa manusia?" Dan para malaikat menjawab, "Kami akan menyibukkan diri dengan itu." Kemudian Tuhan berkata kepada mereka, "Aku sangat sadar akan hal itu, dan aku tahu bahwa jika kalian yang mendiami bumi, maka kecenderungan jahat akan mengalahkan kalian, dan kalian akan menjadi lebih berbahaya daripada manusia biasa." Tetapi malaikat Semiasa dan Asasel memohon dengan berkata, "Beri kami izin untuk tinggal di antara manusia, dan engkau akan melihat bagaimana kami akan menguduskan namamu." Elohim kemudian mengabulkan permintaan mereka dan mengatakan, "Turunlah dan tinggallah di antara manusia." Dan ketika para malaikat ini datang ke bumi dan melihat putri-putri manusia dengan segala keagungan dan keindahan mereka, mereka tidak dapat menahan hasrat mereka. Dan para malaikat, anak-anak surgawi, memandangi dan bernafsu kepada mereka, dan berkata satu sama lain, "Lihatlah, kita akan memilih bagi diri kita sendiri istri dari antara anak-anak manusia, dan akan melahirkan anak-anak bagi kita." Dan Semiasa, pemimpin mereka, berkata kepada mereka, "Aku takut bahwa mungkin kamu tidak bersedia melakukan perbuatan ini, dan aku sendiri akan menderita karena dosa besar ini." Kemudian mereka semua menjawab dia dan berkata, "Kita semua akan bersumpah dan mengikatkan diri bersama-sama dengan kutukan, bahwa kita tidak akan membatalkan rencana ini, tapi akan menjalankan rencana ini." Kemudian mereka bersumpah bersama-sama dan mengikatkan diri satu sama lain dengan kutukan, dan mereka semuanya ada 200 malaikat, dan mereka turun di Ardis, yaitu puncak Gunung Hermon, dan mereka menyebutnya Gunung Hermon karena mereka telah bersumpah di atasnya dan mengikatkan diri bersama-sama dengan kutukan.
Inilah nama-nama para malaikat itu. Yang pertama Semiasa dan Asasel, pemimpin mereka. Kemudian Arakiel, Rameel, Kokabel, Tamlel, Ramlel, Danel, Esekiel, Barakel, Asael, Armaros, Batarel, Ananel, Nukael, Samsapeel, Satarel, Turel, Jetarel, Sahariel, Basaseel, dan Isesel. Ini adalah kepala 10 dari mereka. Dan ini adalah kepala para malaikat, nama-nama kepala 100 dan kepala 50. Nama yang pertama adalah Jekun. Dia adalah yang telah menyesatkan semua anak-anak malaikat kudus, dan yang memimpin mereka turun ke bumi, dan yang menyesatkan mereka melalui anak-anak perempuan manusia. Dan yang kedua disebut Asbeel. Dia adalah yang telah mengajarkan anak-anak malaikat kudus rencana jahat, dan telah menyesatkan mereka dengan mencemarkan tubuh mereka melalui anak-anak perempuan manusia. Dan yang ketiga disebut Gadreel. Dia adalah yang mengajarkan anak-anak manusia semua pukulan yang mematikan dan yang menyesatkan wanita, dan yang menunjukkan kepada anak-anak manusia senjata-senjata yang mematikan, baju sirah dan perisai dan pedang untuk berperang, dan semua senjata-senjata kematian kepada anak-anak manusia. Dan dari tangannya mereka telah pergi untuk melawan mereka yang diam di bumi dari waktu itu dan untuk selamanya. Dan yang keempat disebut Penemu. Dia telah mengajarkan anak-anak manusia hal-hal yang pahit dan yang manis, dan mengajarkan mereka semua rahasia kebijaksanaan mereka. Dan dia mengajarkan manusia menulis dengan tinta dan kertas, dan karenanya banyak terjadi dosa dari kekekalan sampai kekekalan dan sampai hari ini, karena manusia tidak dilahirkan untuk tujuan bahwa mereka harus memperkuat iman mereka dengan pena dan dengan tinta. Dan yang kelima bernama Kasdeja. Dia telah mengajarkan anak-anak manusia semua pukulan jahat oleh roh dan setan-setan, pukulan terhadap janin di dalam rahim sehingga keguguran, dan pukulan untuk menyerang jiwa, gigitan ular, dan pukulan yang dilakukan pada siang hari dan anak ular yang namanya adalah Tabaat. Dan ini adalah tugas dari Kesbeel sebagai kepala dari sumpah yang menunjukkan bagi mereka yang kudus ketika dia diam di tempat tinggi dalam kemuliaan, namanya adalah Bika. Ini adalah pemimpin 200 malaikat, dan semua yang lainnya ada bersama mereka. Dan mereka mengambil bagi diri mereka sendiri istri, dan masing-masing memilih untuk dirinya sendiri seseorang. Dan mereka mulai mendekati perempuan-perempuan itu dan bersetubuh dengan mereka, dan mengajari mereka mantra dan ilmu sihir, dan memperkenalkan mereka cara pemotongan akar-akaran dan kayu-kayu. Dan mereka mengandung dan melahirkan raksasa besar yang tingginya 3000 els. Keturunan dari aliansi-aliansi ini antara para malaikat dan para wanita adalah para raksasa yang dikenal karena kekuatan dan keberdosaan mereka. Sebagaimana nama mereka, Emu, menunjukkan mereka menginspirasi rasa takut. Dan mereka memiliki banyak nama lain. Terkadang mereka menggunakan dan disebut juga dengan nama Rephaim, karena dengan melirik maka mereka dapat membuat hati seseorang menjadi lemah, atau dengan nama Giborim karena mereka adalah orang-orang yang perkasa, atau dengan nama raksasa karena ukuran yang sangat besar sehingga paha mereka terukur dengan 18 els, dan dengan nama Samsumim karena mereka adalah penguasa besar dalam perang, atau dengan nama Anakim karena mereka menutup matahari dengan leher mereka, atau dengan nama Ivim karena seperti ular mereka dapat menilai kualitas tanah, atau akhirnya dengan nama Nefilim karena membawa dunia jatuh, mereka sendiri jatuh. Mereka ini melahap semua hasil jerih payah manusia, sampai-sampai manusia tidak dapat bertahan lagi.
Kemudian para raksasa berbalik menyerang manusia untuk memakan mereka. Dan mereka mulai berbuat dosa kepada burung-burung dan binatang-binatang, dan kepada binatang-binatang yang merayap dan ikan-ikan, dan saling memakan daging mereka sendiri dan meminum darahnya, dan bumi mengeluh karena kejahatan mereka. Dan Azazel mengajar manusia untuk membuat pedang dan pisau dan perisai dan baju sirah, dan mengajarkan kepada mereka logam-logam dari tanah dan cara untuk mengolahnya. Dia juga mengajari cara untuk membuat kalung dan hiasan-hiasan, dan penggunaan antimon dan cara menghias kelopak mata, dan segala jenis batu mulia, dan segala ramuan pewarna, dan timbullah perbuatan tak bertuhan, dan mereka melakukan persinahan, dan mereka menjadi tersesat dan tercela dalam seluruh cara-cara mereka. Semiasa mengajarkan mantra-mantra dan cara memotong akar-akar. Armaros mengajarkan penyelesaian mantra-mantra. Barakeel mengajarkan astrologi. Kokabel mengajarkan rasi-rasi bintang. Ezekiel pengetahuan tentang awan. Arakiel mengajari tanda-tanda bumi. Samsiel mengajari tanda-tanda matahari, dan Sahariel perjalanan bulan. Dan kedurhakaan semakin bertambah di bumi, dan semua makhluk rusak jalannya, baik manusia maupun ternak dan binatang-binatang, dan burung-burung dan segala sesuatu yang berjalan di atas bumi. Semuanya menjadi rusak jalannya dan tatanannya. Dan mereka mulai memangsa satu sama lain, dan kedurhakaan semakin bertambah di bumi, dan setiap imajinasi dan pikiran semua manusia hanyalah kejahatan senantiasa. Dan Elohim memandang ke bumi, dan lihatlah, itu benar-benar rusak, dan semua makhluk sudah rusak tatanannya, dan semua yang ada di atas bumi sudah berbuat segala jenis kejahatan di hadapan matanya. Dan dia berfirman bahwa dia akan menghancurkan manusia dan semua makhluk di atas bumi yang telah dia ciptakan. Dan terhadap para malaikat yang telah dia utus ke bumi, dia amat sangat murka, dan dia memberi perintah untuk mencabut mereka semua dari wilayah kekuasaan mereka. Dan dia memerintahkan para malaikatnya mengikat mereka di dalam kedalaman-kedalaman bumi, dan lihatlah, mereka diikat di tengah-tengahnya dan tidak dipisahkan. Kepada malaikat Rafael diperintahkan oleh Tuhan untuk mengikat tangan dan kaki Azazel dan melemparkan dia ke dalam kegelapan, membelah gurun pasir yang ada di Yudael dan mencampakkan dia di sana, dan menimbuni dia dengan batu-batu kasar dan tajam, dan menyelubunginya dengan kegelapan, supaya dia tetap ada di sana selamanya, dan juga menyelubungi wajahnya sehingga dia tidak dapat melihat cahaya. Dan pada hari besar penghakiman, dia akan dilemparkan ke dalam api. Malaikat Rafael juga diberikan perintah untuk memulihkan bumi yang telah dicemarkan para malaikat, dan mengumumkan pemulihan atas bumi agar Elohim memulihkannya, agar tidak semua anak-anak manusia akan dihancurkan melalui segala hal rahasia yang telah diperkenalkan oleh para malaikat pengawas dan telah diajarkan kepada anak-anak mereka. Dan Elohim berfirman kepada Gabriel untuk pergi kepada anak-anak haram dan kepada anak-anak terkutuk dan kepada anak-anak persinahan untuk menghancurkan anak-anak persinahan dan anak-anak para malaikat pengawas dari antara manusia, dengan mengirimkan mereka keluar dan membuat mereka saling menghancurkan dan saling membunuh. Dan Elohim berfirman kepada malaikat Mikhael untuk mengumumkan kepada Semiasa yang ada bersamanya, yang telah mengikatkan diri dengan perempuan-perempuan, akan dihancurkan, dan mereka akan bersama dihancurkan dalam semua kecemaran mereka. Setelah semua anak-anak mereka saling membunuh satu sama lain, dan mereka melihat kehancuran orang-orang yang dikasihinya, malaikat Mikhael diperintahkan untuk mengikat mereka di bawah bukit bumi untuk 70 generasi sampai hari penghakiman mereka dan akhir kesudahan mereka,
sampai penghakiman yang terakhir telah dilaksanakan untuk selama-lamanya. Malaikat Mikhael juga diperintahkan untuk menghancurkan semua roh-roh hawa nafsu dan anak-anak dari para malaikat penjaga, dan juga menghancurkan semua penindasan dari bumi, karena mereka telah menindas umat manusia. Dan dia menghancurkan semuanya di tempat mereka, dan tidak ada satupun yang tersisa dari mereka yang dia hakimi sesuai dengan segala kejahatan mereka. Setelah keputusan Elohim tentang penghukuman mereka, para malaikat pengawas dan anak-anak dari malaikat pengawas ini kemudian memperoleh mimpi. Masing-masing karena kebingungan dengan mimpi anak-anak mereka kemudian mengutus seorang dari anak-anak mereka untuk menemui Henokh untuk menanyakan arti mimpi mereka. Tetapi Elohim menjawab bahwa penghukuman mereka pasti terlaksana. Mereka kemudian mengutus kembali Henokh untuk membuat permohonan bagi mereka kepada Elohim untuk mengampuni dan berbelas kasih kepada mereka, tetapi tidak ada pengampunan bagi mereka. Semyasa kemudian mencoba melakukan penebusan dosa. Dia menggantungkan dirinya di antara langit dan bumi, dan dalam posisi seorang pendosa yang menyesal, dia menggantungkan dirinya. Namun sekalipun memohon pengampunan, mereka tidak menerima pengampunan. Sementara malaikat Azazel bertahan dengan gigih dalam dosanya, menyesatkan umat manusia melalui godaan sensual. Karena alasan ini, 2 kambing jantan yang dikorbankan di bait suci pada hari penebusan, 1 untuk Tuhan dan 1 untuk Azazel. Setelah tiba hari penghakiman, mereka menerima penghukuman seperti yang telah dikatakan Henokh kepada mereka. Dan pada hari-hari itu, mereka akan dibawa ke dalam jurang api, dalam siksaan dan penjara mereka akan terkunci sampai selamanya. Dan mereka terbakar, mereka akan dibakar bersama-sama dari sekarang sampai akhir dari semua generasi. Selain dalam kitab Kejadian, petunjuk tentang malaikat pengawas yang telah berdosa ini juga tercatat dalam kitab Yudas dan kitab 2 Petrus. Dalam kitab Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-6 dikatakan, juga para malaikat, mereka yang tidak menjaga asal-usul mereka sendiri, malah telah meninggalkan kediamannya sendiri. Dia telah menahan mereka dengan belenggu abadi, dibawa ke kelaman, sampai pada penghakiman pada hari yang besar. Kemudian dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-4 dikatakan, sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang telah berdosa, sebaliknya dia telah menyerahkan ke dalam belenggu-belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam Tartarus untuk ditahan sampai penghakiman. Demikian sedikit informasi tentang 200 malaikat pengawas yang turun di zaman sebelum air bah. Mereka menjadi tersesat dan membuat manusia menjadi berdosa dan membuat bumi dipenuhi dengan berbagai kejahatan dan perbuatan dosa. Tuhan menghukum mereka dan keturunan mereka dan mendatangkan air bah untuk membersihkan bumi dari segala kejahatan yang dilakukan oleh para malaikat pengawas dan manusia. Melalui kisah ini, kita dapat melihat bahwa sehebat dan sepandai apapun malaikat, mereka bukan makhluk yang sempurna. Justru dari mereka muncul banyak dosa. Dari ke-200 malaikat pengawas yang turun, membuat bumi dipenuhi dengan banyak kejahatan. Semoga informasi tentang 200 malaikat pengawas ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Haleluya.